kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi. Dan pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak. Saya juga dalam graduate juga Pak. Ya, Pak sebentar. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah ini dalam rangka persiapan awal buat Bapak, supaya Bapak nanti ketika melakukan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri di dalam menjalankan pembelajaran yang akan Bapak jalankan nanti. Baik Pak. Nah dalam percakapan ini nanti Pak, saya akan bertanya beberapa hal terkait percakapan kita hari ini. Harap nanti Bapak boleh berkenan untuk menjawabnya Pak ya. Nah, yang pertama Pak nih, nanti pada pembelajaran nanti Pak, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang mau dicapai Pak? Kan kebetulan nanti untuk observasi itu kan nanti saya mengambil pembelajaran pas tentang perubahan metamorfosis ya, metamorfosis. Jadi ada beberapa tujuan yang saya buat. Yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan tahapan siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis. Jadi mereka dapat mendeskripsikan bagaimana siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Dalam hal ini kan termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya ingatkan, yaitu mereka akan membuat diorama siklus hidup satu hewan. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ketiga itu jadi tiga itu pelajaran untuk IPAS lagi. Ada tiga Pak ya? Ya. Oke Baik Pak. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan berikutnya. Nanti kira-kira dalam pembelajaran yang akan Bapak jalankan, kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai nanti Pak? Kalau untuk area pengembangannya itu yang saya tetapkan itu pemahaman tentang pemahaman anak tentang metamorfosis. Ya, dalam hasil pengetahuan itu jadi anak mengerti apa metamorfosis, kemudian apa saja yang bagian-bagiannya, kemudian bagaimana perkembangannya. Nah, kemudian yang kedua itu keaktifan anak serta keberanian mereka dalam mengutarakan pendapat. Jadi kalau dulu kita mengenal ini ya siswa aktif ya. Nah, itu yang kita mau saya bagi. Jadi pembelajarannya lebih berpusat ke siswa. Itu aja intinya. Jadi tadi Pak, kalau saya boleh mengutip, berarti nanti di dalam pembelajaran itu Bapak nanti akan mengembangkan pemahaman anak terkait metamorfosis makhluk mungkin Pak ya. Mungkin juga nanti bagian-bagiannya begitu Pak ya. Baru nanti Bapak juga akan mungkin akan memicu keaktifan anak di dalam pembelajaran gitu Pak ya. Mereka berani mengutarakan hal-hal apa yang ada di dalam pikiran mereka seperti itu Pak ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Nah, berikutnya Pak. Selanjutnya Pak, nanti di dalam pembelajaran itu Pak, apa strategi yang sudah Bapak persiapkan Pak? Yang saya persiapkan, yang strategi saya itu saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang menarik. Mungkin dengan tayangan, karena kan anak sekarang kan kalau kita metodenya itu hanya menceramakan, mereka tidak tertarik ya, juga kadang lebih cepat bosan. Nah, jadi saya akan menunjukkan tayangan atau slide tentang pembelajaran, kemudian beberapa gambar-gambar yang mungkin akan menarik perhatian mereka. Dan kemudian yang kedua itu melakukan diferensiasi pembelajaran. Jadi di akhir di penilaian nanti ya, di fase penilaian saya akan membuat mengadakan dua diferensiasi konten ya, produk ya, produk. Jadi anak yang memang dia memiliki ketertarikan dalam membuat sesuatu, mengikuti segala macam, dan siapin mereka untuk membuat
diorama. Diorama siklus makhluk hidup. Kemudian juga ada saya siapkan juga soal pengetahuan. Jadi mereka bisa memilih dia apakah mau membuat diorama atau menyelesaikan soal pengetahuan. Kemudian sebelum saya masuk ke pembelajaran juga untuk menyiapkan anak-anak agar mereka siap untuk belajar, kemudian mereka untuk fokus ke pembelajaran, saya melakukan teknik stop. Jadi biar mereka merasa lebih siap lah, jadi tidak langsung belajar, tapi mereka siap menyiapkan mental, kemudian mereka juga menyiapkan kondisi tubuhnya biar lebih rileks Berarti Bapak juga nanti berusaha memfokuskan murid untuk mengikuti pembelajaran Pak ya? Iya, kemudian juga mengingatkan kembali lah keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati ya, berikan agar mereka juga lebih nyaman. Luar biasa apa yang sudah Bapak sampaikan terkait strategi yang sudah Bapak persiapkan. Saya berharap nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik Pak ya? Iya. Ini saya juga penasaran Pak, ini kapan akan kira-kira segera Bapak jalankan, hari apa, jam berapa, kira-kira nanti Bapak jalan ini Pak? Kan kebetulan kita akan observasi itu di hari Senin. Hari Senin setelah pembelajaran pendidikan agama. Jadi dia masuk pelajaran yang kedua. Nanti setelah agama baru saya masuk untuk observasi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, sejauh ini Pak, kira-kira dari awal percakapan kita tadi Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Saya ini kan persiapan untuk pembelajaran, kemudian tekniknya apa yang akan saya persiapkan, kemudian ya tentunya media yang akan saya bawa untuk ke pembelajaran nanti. Ya, berarti kalau saya menyimpulkan, berarti dari percakapan kita ini Bapak sudah memiliki kesiapan nanti untuk di dalam pelaksanaan pembelajaran ketika observasi Pak ya? Iya, insyaallah. Ya. Baik Pak. Sekali lagi sukses buat Bapak dan saya tunggu di hari Senin Pak, kita akan melakukan observasi. Nanti di dalam kegiatan tersebut Pak, saya nanti akan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi di kelas. Saya juga nanti mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Jadi sekali lagi sukses buat Bapak. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih buat waktunya Pak Uman. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Senang ya, semangat semua. Sebelum kita mulai, ya Bapak mau absen dulu siapa yang hadir hari ini. Ahmad, Hadir Pak. Adnan, Hadir Pak. mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini diberikan kesembuhan ya, dan kita di sini selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa semangat untuk menuntut ilmu. Baik Ahmad, silakan pimpin doa. Oke, sebentar Mas. Ya, biar lebih semangat lagi. Ya, kita fokus semangat. Ayo, Ahmad bisa mimpin. Oke, langkah. Kemana berdiri? Ya, kita berdiri. Oke, silakan Mas. Bye. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ya, Bapak akan
satu musik yang akan menyemangati kita semua agar lebih konsentrasi lagi. Ya, silakan semuanya dengan posisi terbaiknya. Ya, setelah ini kita akan mulai untuk teknik stop. Ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk atau duduk. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya anak-anak Bapak dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, anak-anak Bapak dapat membuat bagan hidup siklus metamorfosis, ya. Jadi dapat membuat siklusnya, kemudian dapat membuat dioramanya, ya. Kemudian yang ketiga, itu anak-anak Bapak dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi ada 3 ya, 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dia dapat mendeskripsikan bagian siklus, tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian yang kedua, dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Kemudian yang ketiga, dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ya, kita ulang lagi pelajaran kita yang lalu ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba saya kembali. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang. Nah, ya, kita menampilkan caranya sendiri. Apa saja? Baca bersama dengan cara paru-paru, lisan, kulit. Berapa? Seperti ini. Ya. Nah, ini dengan stomata ya. Nah, ini. Sudah paham semua? Baik, Bapak akan uji pemahaman ya dengan beberapa soal ya. Bapak ada 2 bentuk soal.
soal di sini ya. Yang pertama ya, soalnya berupa membuat diorama ya. Ini ya, kita akan membuat diorama. Kemudian yang kedua ada soal pengetahuan ya. Baik, siapa yang mau membuat diorama? Oke ya. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi, ya. Jadi kita akan langsung ini, karena waktu kita sudah habis, kita akan refleksi dulu hari ini, ya. Hewan terbagi akan menjadi dua, ya. Metamorfosis apa tadi? Ya, pengertian metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Perubahan. Ada pertemuan hewan. Metamorfosis ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Tidak sempurna. Nah, coba. Tadi apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Kupu-kupu? Apa lagi? Hah? Belalang metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sekali lagi. Nah, kita punya keyakinan kelas. Selama tadi, ya, selama kelasnya pelajaran kita, ya, mari kita perhatikan apakah ada yang dilanggar. Ya, yang pertama keyakinan kita. Hormati guru itu adalah nanti selama bapak berbicara, bapak menjelaskan yang lain-lain. Siapa? Ada? Oke, tadi ada kata hari ini. Siapa? Siapa yang mau memberikan kata-kata hari ini? Ayo, jangan malu. Hah? Siapa? Fatima. Silakan Fatima. Iya, silakan Fatima, enggak apa-apa. Enggak tadi diketahui aja Fatima. Silakan. Enggak. Kata Fatima, tanpa kamu di sisiku, aku tetap berisi, tapi tanpa ilmu dalam hatiku hampa. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau begitu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi buat kita semua. Kembali bersama saya Jamantus Memora, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam. Saya mengajar di SD N005 Lubuk Baja. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang pada saat ini bersama dengan Ibu PP yang saya hormati Bu Susilawati. Selamat pagi Bu. Ya, dan juga bersama dengan guru hebat SD 05 Lubuk Baja, Pak Ilman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Apa kabar ya Pak Man? Alhamdulillah. Oke, Pak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak ya, dimana pada minggu lalu
Bapak sudah menjalankan pembelajaran dengan baik, dan saya juga berterima kasih sudah mendapat pengalaman ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira Pak, dari pembelajaran yang sudah Bapak jalankan, apa yang Bapak rasakan Pak? Memang ya, setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, ada beberapa hal yang saya rasa masih banyak, terutama dalam pengamatan terhadap sikap anak. Kan kita kan juga tidak mengatakan satu persatu, ada beberapa yang masih saya rasa tuh kurang menghargai sesama temannya. Tapi alhamdulillahnya lagi pembelajaran yang saya lakukan itu mereka saya bisa katakan 85% itu sudah bisa mereka serap. Jadi itu yang membuat saya Berarti jadi karena pembelajarannya sudah berjalan dengan baik Pak ya? iya. Oke, baik Pak. Nah berikut Pak, kira-kira tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan rencana atau seperti apa Pak? Kalau yang saya lakukan kemarin, kalau bilang balik lagi itu memang sudah sesuai rencana. Beberapa kemarin kan memang saya rencananya memang melakukan diferensiasi, dan alhamdulillah itu terlaksana. Jadi ada beberapa siswa yang memang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi saya berikan dua pilihan terhadap produknya untuk membuat diorama tentang siklus makhluk hidup. Kemudian ada lagi yang satu lagi itu untuk evaluasinya saya menggunakan soal tertulis. Jadi saya berikan kesempatan kepada mereka memilih sendiri mana yang mereka mau kerjakan. Berarti itu termasuk ke diferensiasi produk Pak ya? Baik Pak. Nah yang berikut Pak, terkait area pengembangan yang Bapak rencanakan, itu kira-kira bagaimana menurut Bapak? Kalau ke pengembangannya alhamdulillah sekali. Kemarin ketika saya melakukan pembelajaran itu anak siswa-siswanya lumayan aktif. Itu di situ saya kan memang menargetkan bahwa siswa mampu mengutarakan pendapat dan memiliki pemahaman. Jadi mereka mengutarakan pendapatnya tanpa merasa ini salah. Tapi mereka, saya sudah bilang kepada mereka bahwa keluarkan pendapatnya, jangan pernah malu, karena kita belajar tidak perlu salah, tidak ada salah dan benar, tapi kita sama-sama belajar. Dan akhirnya mereka dengan antusiasnya mengutarakan pendapatnya. Ketika saya tanyakan, mereka menyebutkan pendapat mereka. Kemudian mereka juga setelah saya evaluasi, mereka memiliki pemahaman terhadap materi yang saya ajarkan. Jadi mereka tidak ke ini ya, kalau kita bilang itu tidak tertutup terhadap apa yang diajarkan. Kemudian memang pembelajaran itu ada satu atau dua orang yang memang sikapnya memang masih Jadi pada intinya Pak, anak-anak sudah benar-benar mulai aktif Pak ya? ya, aktivitasnya sudah mulai terlihat, sudah perlu dikembangkan lagi, sudah terlihat. Kemudian untuk pengetahuan juga sudah mulai terlihat dari teman-teman. Nah selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah area pengembangan yang Bapak rencanakan itu pada pembelajaran kemarin sudah berhasil Pak ya? 90% kalau saya bilang ya, saya perkiraannya 90% saya bilang berhasil karena kan didukung dengan beberapa media. Jadi anak-anak sudah paham, kemudian sudah bisa memilih apa yang mereka mau kerjakan, kemudian mereka juga memiliki pemahaman terhadap materi. Oke, baik Pak. Saya juga kemarin kan sudah mengamati pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik. Saya juga sudah melihat memang media-medianya juga sudah menarik, dan sudah terlihat juga memang Pak beberapa murid sudah mereka berupaya untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemahaman-pemahaman terkait pembelajaran yang
Bapak sampaikan. Nah oke Pak. Nah selanjutnya nih Pak, kira-kira Pak dalam pembelajaran kemarin apa kendala-kendala yang masih terjadi di dalam kelas? Tadi ya, di kendalanya beberapa siswa yang sikapnya memang perlu perbaikan. Jadi ketika saya melakukan teknik stop itu, maksudnya memang siswa saya giring untuk lebih konsentrasi lagi. Nah pada saat melakukan teknik stop itu anak-anak itu masih ribut. Tapi kemudian ketika sudah ada saya putarkan untuk musik teknik stopnya, mereka sudah meredam ya, 1-2 orang masih, tapi suaranya sudah tidak ada suara, hanya konsentrasinya saja yang belum terpadu sama musiknya. Itu aja sih ini kendalanya. Kalau yang lain nggak ada kendala sih. Jadi sudah berjalan baik Pak ya? Iya sudah. Nah terus Pak tadi kendala yang terjadi itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Kalau penyebabnya itu kebiasaan loh gitu lah. Nah ini yang harusnya saya rubah. Jadi dari kemarin tuh mereka memang udah terbiasa bising. Nah ini saya sekarang lagi mencoba untuk mengambil kembali semangat mereka untuk disatukan untuk biar mereka siap. Nah ini memang harus ada pembiasaan juga. Walaupun sudah sering dilakukan, ya pembiasaan ini, tapi kan anak-anak ini kan tidak bisa kita dalam satu waktu sudah bisa. Tapi bertahap, dan itu pun tidak bisa sekaligus anak bisa langsung siap. Kita mungkin minggu ini 3 orang, minggu depan akan berkurang menjadi 1 orang, minggu depan semua sudah bisa kita rangkum. Baik Pak. Tapi yang saya alami memang mungkin itu berkaitan Pak, karena memang juga pembelajaran bulan terakhir Pak ya. Iya. Apalagi itu pelajaran terakhir. Sudah. Tapi saya juga sangat berharap seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harapkan semakin ke depan anak-anak semakin fokus, semakin aktif di dalam mengikuti pembelajaran Pak ya. Oke. Nah, baik Pak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Pak? Apa solusi-solusi yang mungkin Bapak terapkan nanti Pak? Mungkin kalau kedepannya pembelajarannya kita lebih menggunakan ke video, jadi anak-anak selain dari metode ceramah punya tanggung jawab juga ada mereka menonton video. Kemudian yang kedua mungkin ice breaking lebih dibanyakin, bahkan ice breakingnya buat biar anak masih tidak terfokus. Jadi kalau misalnya tadi ice breaking, mungkin anak-anak akan lebih lepas, kemudian juga ketika sudah selesai ice breaking mereka bisa dikembangkan lagi. Dari pertanyaan dan terakhir Pak ya. Tapi memang saya juga sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, memberikan media pembelajaran yang beragam dengan video tadi, baru mungkin menyisipkan ice breaking juga sangat diperlukan Pak ya. Oke baik Pak. Nah yang berikut Pak, kira-kira pada pembelajaran berikutnya Pak, kira-kira area apa lagi yang mau dikembangkan Pak? Kalau ada perkembangannya mungkin ini ya, karena kan ini kelas rendah, kelas 3 Ya. Nah mungkin saya akan lebih kepada kemampuan anak untuk melakukan diskusi. Nah ya karena kan selamanya kan mereka kan masing-masing sendiri. Kalau untuk berdiskusi itu mereka masih malu-malu untuk berpendapat di dalam kelompoknya. Nah inilah yang harus tugas saya untuk biar bagaimana mereka lebih berani untuk mengungkapkan pendapat mereka di dalam diskusi kelompok. Jadi lebih teratur lah kalau misalnya. Berarti Pak mengarahkan anak-anak supaya berkolaborasi gitu Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, sampai saat ini Pak, kan dari tadi sudah lumayan banyak yang kita bicarakan. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil, apa makna yang bisa Bapak petik dari percakapan kita ini? Yang pertama, saya dalam pembelajaran kita butuh media-media yang mampu menarik perhatian anak. Kemudian yang kedua, dalam segi memberikan materi, tidak yang lebih efektif itu kita kan
sekarang harusnya ke student center ya, lebih ke anak bukan lebih ke kita ya, karena kan saya memang jujurnya karena saya sebenarnya lebih ke teacher center kalau saya mengajar, memang saya sedikit demi sedikit memberikan kepada anak untuk mereka lebih berani, jadi lebih ke misalnya ke siswa. Kemudian yang ketiga lebih matang lagi dalam mempersiapkan materi sama medianya. Mereka kemarin memang medianya kurang apa ya, kurang matang kalau saya jadi kedepannya biar lebih modal mungkin kita sudah siap biar lebih bagus lagi. Berarti Pak dipersiapkan juga output itu Pak ya. Berarti tadi akan lebih berfokus ke pembelajaran yang berfokus pada siswa dalam itu Pak ya. Baru di samping itu tadi juga media pembelajaran yang lebih menarik seperti video-video mungkin Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Saya sangat senang melakukan percakapan ini dengan Bapak karena saya mendengar solusi-solusi yang dari Bapak itu sangat efektif untuk kita terapkan di sekolah kita Pak, terkhusus di kelas rendah, ya Pak ya. Nah, dan saya penasaran Pak nih, kira-kira kapan ini bisa akan segera Bapak terapkan Pak? Dia kan sudah selesai dia. Dan ini di dalam ini kan kita masuk ke pembelajaran baru di minggu ini. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini ketika saya mulai masuk ke bab yang baru sudah bisa saya lakukan kebaikan. Jadi anak kan memang pendidikan juga kemarin trauma. Mungkin metode ini nanti saya lebih fokus ke mereka agar lebih meningkatkan. Nanti saya tanyakan, terima tayangan, kemudian meminta pendapat mereka. Ya seperti itu ya, mantap Pak. Berarti akan segera diterapkan Pak ya. Iya. Nah, sedikit lagi nih Pak, kira-kira ini Pak, untuk memastikan Bapak benar-benar menerapkan itu Pak, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak? Mungkin saya akan masuk ke dalam modul ajarnya. Ya, ya, Iya. baik. Metodenya saya ubah di media ajar, modul ajar. Ini mungkin kan dari kemarin sistemnya ceramah, kemudian kan saya tambahkan lagi beberapa. Iya, Pak. Masalah gini Pak, kan ini kan akan segera Bapak terapkan nih. Iya. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu mengingatkan supaya area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi benar-benar nanti Bapak terapkan di minggu ini Pak? Ya mungkin ini ya, kalau mengingatkan dan diri sendiri lah ya. Kemudian sering gitu lah, karena itu memang PP apa sudah ada grup pembelaan di sini. Nah mungkin diskusi dari situ, nah, apa yang masih kurang pengingatnya yang mungkin dari diri sendiri sama mungkin dari guru yang lain. Mungkin yang global Pak ya, yang saya sekali-kali gitu Pak ya. Iya, itu dari yang sudah ahlinya dalam mengajar. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, cukup sekian percakapan kita. Saya sangat berharap nanti area pengembangan itu memang bisa diterapkan dengan baik, dan saya penasaran nanti bagaimana informasi-informasi positif, informasi-informasi baik terkait penerapan area pengembangan yang akan Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin akan saya sampaikan kepada Ibu Susi untuk memberikan tanggapan atau Pak Bayu, silakan. Terima kasih Pak Jamanto, luar biasa. Saya mengamati dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamanto dan Pak Haiman. Jadi percakapan pasca observasi dari Pak Jamanto ini sudah menggali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haiman, bagaimana perasaannya, bagaimana refleksi. Bahkan Pak tanpa ditanyakan secara langsung, Pak Haiman sudah mengemukakan apa ya, kekuatan
sudah punya gambaran-gambaran untuk pengembangan berikutnya. Beliau ini kan jadi kelas 3. Tadi katanya pada saat teknik sekolah kan masih ada anak yang mungkin belum fokus, masih belum ikutan. Tapi dari situ sudah mulai progres. Dan beliau sudah sebagai bentuk tanggung jawab dari mungkin ini pun masih ada di dalam artinya beliau menjustifikasi bahwa Pak Hairman seperti ini seperti itu tidak. Beliau menguatkan bahwa mungkin tantangannya dihadapi oleh Pak Hairman di kelas itu karena observasi itu dilakukan di jam pagi. Kemudian Pak Jamat itu juga sudah menguatkan rencana-rencana yang mau dilakukan oleh Pak Hairman dengan penggunaan video, dengan metode pembelajaran yang lebih menantang dan menarik bagi peserta didik. Sudah tergali dan Pak Jamanto menguatkan. Nah, itulah sejatinya coach. Jadi solusi itu memang dari beliau, dari si coach, dari Pak Herman, bukan Pak Jamanto. Jadi Pak Jamanto hanya menguatkan di situ dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat menggali apa yang direncanakan. Kemudian ada pengembangan berikutnya juga sudah ditanyakan dengan baik oleh Pak Jamanto. Jadi alur kita di sini juga sudah berjalan. Saya lihat dari mulai tujuan yang Bapak sampaikan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawab bahkan apa nih Bapak mau melakukan area pengembangan berikutnya, siapa yang akan membantu Bapak. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini untuk pengembangan berikutnya, untuk perbaikan berikutnya